Pasukan militer Rusia dilaporkan telah mengibarkan bendera Rusia di pusat kota Sudzha, wilayah Kursk. Momen ini terekam dalam sebuah video yang dipublikasikan oleh kelompok relawan utara Rusia pada 12 Maret 2025. Pengibaran bendera tersebut menandakan keberhasilan pasukan Rusia dalam menguasai kota tersebut di tengah pertempuran yang terus berlangsung di perbatasan. Keberhasilan ini diklaim sebagai bagian dari operasi militer yang bertujuan memperkuat kendali Rusia di wilayah Kursk. Meski demikian, situasi di garis depan masih dinamis, dengan laporan adanya perlawanan dari pasukan Ukraina di beberapa titik strategis. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait perkembangan terbaru di Sudzha. Militer Ukraina 12 Maret melansir, dalam 24 jam terakhir, terjadi 259 kontak senjata antara pasukan Ukraina dan Rusia di berbagai wilayah. Pasukan pertahanan Ukraina melancarkan serangan udara, rudal, dan artileri terhadap 7 lokasi yang menjadi pusat konsentrasi pasukan dan perlengkapan militer Rusia. Di beberapa titik pertempuran utama, termasuk Kharkiv, Kupiansk, dan Liman, pasukan Ukraina berhasil memukul mundur serangan musuh yang terus berupaya menerobos garis pertahanan. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretsk dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menghadapi lebih dari 100 serangan gabungan dalam sehari terakhir. Di arah Pokrovsky saja, sebanyak 68 serangan berhasil dihentikan di berbagai wilayah pemukiman strategis. Selain itu, wilayah Novopavlivke, Huliaipil, dan Orihiv juga mengalami serangan intens, meskipun pasukan Ukraina terus bertahan dan menggagalkan upaya penyerangan lawan. Situasi di zona operasional Kursk Cina juga tidak kalah menegangkan, dengan 33 serangan dari pasukan Rusia berhasil ditangkis. Secara keseluruhan, pasukan pertahanan Ukraina terus mempertahankan posisinya dengan gigih di berbagai medan pertempuran. Perlawanan yang kuat ini menunjukkan tekad Ukraina dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Sistem penyembur api berat TOS-1A, Solsepek, dan artileri roket kelompok Vostok, angkatan bersenjata Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina di pemukiman Konstantinopel, Republik Rakyat Donetsk. Serangan ini dilakukan untuk melemahkan pertahanan Ukraina sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Rusia. Kota ini jatuh ke Rusia awal pekan ini sekaligus menjadi kerugian besar pasukan Ukraina di Donetsk Selatan. TOS-1A, Solsepek, adalah sistem peluncur roket multibarel milik Rusia yang dirancang untuk menghancurkan benteng musuh, kendaraan lapis baja ringan, serta personel di area terbuka maupun tertutup. Senjata ini menggunakan roket termobarik yang menghasilkan ledakan besar dan gelombang panas tinggi, membuatnya sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dengan jangkauan tembak sekitar 6 hingga 10 km, TOS-1A dipasang di sasis tank T-72, memberikan perlindungan tambahan saat beroperasi di medan perang. Keunggulan utama TOS-1A terletak pada daya hancurnya yang luas, mampu melumpuhkan area hingga beberapa ratus meter persegi dalam satu kali serangan. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur yang dapat menembakkan roket secara bertubi-tubi dalam waktu singkat. Senjata ini telah digunakan secara luas dalam berbagai konflik, termasuk di Ukraina dan Suriah, membuktikan efektivitasnya dalam pertempuran perkotaan dan medan berat.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan dalam menahan dan mengalahkan upaya serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk pada 12 Maret 2025. Pasukan Rusia dari kelompok utara berhasil merebut kembali beberapa pemukiman, termasuk Kazachialoknya, Kniazy pertama, Kniazy kedua, Zamosti, dan Mirny. Selain itu, pasukan Ukraina yang terdiri dari unit infanteri mekanik berat, brigade serangan udara, dan unit pertahanan teritorial mengalami kekalahan di berbagai lokasi, seperti Gogolevka, Sudza, dan Cherkasskaya Konopelka. Dalam upaya memperkuat dominasi, Rusia melancarkan serangan udara operasional taktis serta tembakan artileri yang menghantam posisi Ukraina di sejumlah wilayah di Kursk dan Oblast Sumy. Serangan tersebut menargetkan tenaga kerja dan peralatan tempur Ukraina di pemukiman seperti Gornal, Martinovka, Mihailovka, dan Yunakovka. Selain itu, serangan artileri menghancurkan 3 titik kendali UAV Ukraina serta berbagai kendaraan tempur lapis baja, artileri lapangan, dan kendaraan perbaikan. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa dalam 24 jam terakhir, lebih dari 260 prajurit Ukraina tewas, sementara 2 lainnya menyerah. Secara keseluruhan, sejak awal pertempuran di arah Kursk, Ukraina disebut telah kehilangan lebih dari 66.810 personel, 392 tank, ratusan kendaraan tempur infanteri, dan berbagai sistem senjata lainnya, termasuk peluncur roket HIMARS dan peralatan perang elektronik. Rusia menegaskan bahwa operasi untuk menghancurkan formasi militer Ukraina masih terus berlanjut. Situasi di garis depan tetap tegang, dengan serangan dan perlawanan dari kedua belah pihak yang terus berlangsung. Angkatan bersenjata Ukraina 12 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 889.050 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.430 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 44 sistem artileri, 111 drone, dan 69 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.306 tank, 21.430 kendaraan tempur lapis baja, 40.274 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.390 sistem artileri, 1.314 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.912 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas infrastruktur lapangan terbang, personel, tenaga kerja dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 147 wilayah. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 bom udara berpemandu jam, 2 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan proyektil Vampire MLRS buatan Ceko. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 657 pesawat, 283 helikopter, 46.270 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.119 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 kendaraan tempur MLRS, 22.425 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 32.696 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. На Харьковском направлении подразделениями группировки нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки у Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Нового, Дробышева, Новомихайловки, Каменки, Мирного, Малой Шапковки, Тищенковки. Потери противника составили до 225 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, 3 орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777, станция контрбатарейной борьбы НТПК-50. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького. Нанесли поражение формированием тяжело механизированной, 3 механизированных,
мотопехотных бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебанбык, Берестка, Васюковки, Розовки, Константиновки, Тарасовки и Дроновки. Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих. 3 танка, 9 боевых бронированных машин, в том числе 5 бронетранспортеров М113, 3 пикапа, 7 орудий полевой артиллерии, 3 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплением живой силы и техники, вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы JDAM-ER, 3 реактивных снаряда «Химарс» и «Вампир», а также 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 320 вне зоны проведения специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 3 механизированных, 2 егерских бригад, бригады морской пехоты и бригады Национальной гвардии Украины в районах Новосергеевки, Срибного, Удачного, Петровского и Красноармейска. Противник потерял до 460 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и ВАП, 9 автомобилей и 3 артиллерийских орудия, включая 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированием механизированной и егерской бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Шевченко, Богатыря, Воскресенки, Днепроэнергии, Гуляйполя и Разлива. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк «Леопард», 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, 2 склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 3 бригад береговой обороны ВСУ в районах Щербаков, Никольского, Приднепровского и Белозерки. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей, орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut,
sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung.